negara menaikkan pajak 250%. Bukan negara ya, bupati ya. Bupati menaikkan pajak 250% atau 300%. Awak biasanya membayar sebulan 1 juta, jadi 2,5 juta jadinya. Mungkin di tahun 2025 itu bukan era reformasi namanya. Kalau menurut Ambo mungkin eranya transformasi. Walaupun orang mengecen buruk. Kalau orang mengecen buruk, sadar itu buruk jadinya. Tapi mengecen baik. Insya Allah baik. Why don't you stay tuned to our channel? Dah, Berantak tu kan. Kau memang putar-putar sih dah. Alah, Bagaimana Pak Dedi? aman bos. Awak main-main je orang lah demo-demo di mana-mana dah, main-main je. Dengar berita dah tu. Apa berita gini? Demo-demo mah. Kareh demo orang tayang aja demo ni. Tahu dia perkembangan gini kau demo-demo tu. Oh, demo yang di Jawa. Itu di daerah ha? Oh, demo tentang Pak Bupati itu ya? Iya. Bupati itu. Ambo baru tahu loh, masih lihat di media massa sedang viral loh Pak Ambo kan. Cuma Ambo enggak begitu mengikutinya dah. Cuma mungkin sebagai bahan kan? Sebagai bahan perbandingan kan? Demo koko kita enggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa titik masalah gitu kan, enggak tahu. Jadi coba Pak Dedi tahu enggak? Coba Ambo dengar dari Pak Dedi atau sih demo sebenarnya. Demo ko mau cari berita-beritanya pemimpin yang tidak pro rakyat yang kamu tahu. Tuh. Itu ya, maksudnya masalah pajak naik itu. Oke. Sehingga rakyat tak puas dengan kinerja kepemimpinannya yang arogan. Di berita media model itu ya. Sebenarnya kan awak tak tahu dah. Ada muatan-muatan lain itu kan nak tahu dah. Ya betul. Tapi menurut Daus sebagai gitu loh. Jadi awak sebagai orang awam tentu bersikap elegan. Elegan itu maksudnya awak tidak boleh terlalu impulsif. Maksudnya menjudgment orang atau langsung marah atau begini dan begitu. Itu kita harus mengetahui data yang otentik. Jadi tidak semua portal yang ada di YouTube itu menyajikan berita itu betul saja kan. Jadi kita harus pandai memilih-milih. Tapi kalau memang itu memang terjadi, awak sebagai orang kampung, orang awam, awak harus berpikir yang lebih positif ke depan. Sebab kalau awak di lingkungan awak, ketika mendengar berita dari tempat yang lain, awak akan meresponnya dengan mencari data berita itu dong. Apakah beritaku kok akurat atau tidak? Seandainya kan beritaku akurat, betul-betul terjadi, maka awak sebagai warga negara itu kalau bisa awak tuh bisa malah meredamnya. Jadi kalau awak ikut demo apa? Kalau ada pertanyaan model itu, awak ikut demo, awak ingin begini dan begitu. Kalau ambo rasa, mungkin kalau di Minangkabau kok paling seketik orang yang suka demo. Ada begitu, karena di awak kalau di demo itu kan setelah awak cari kan lebih banyak waktu awak terbuang, kemudian biaya terbuang, dan awak berpikir logisnya. Sebagai awak yang tinggal di daerah Sumatera Barat, apalagi awak di daerah Minangkabau, itu kalau awak menanggapinya dengan berpikir lebih jernih, maka awak akan datang pada satu kesimpulan. Bahasanya kalau terjadi demo di mana saja, ada yang bisa diambil, ada yang bisa tidak diambil. Tapi awak sebagai warga negara, apalagi sebagai warga Sumatera Barat, kalau dapat, kita tidak berperilaku seperti daerah lain. Bukan namu ambil itu. Jadi kalau seandainya orang demo seluruh Indonesia apa, itu kalau tidak dapat diambil memang tidak bisa diambil. Tapi kalau seandainya awak di daerah awak sebagai
warga yang baik, tentu tidak itu yang awak tuju tuh. Sebab jangan menambah kacau situasi yang sudah kacau. Lihat konteksnya lah ya. Ya. Jadi kalau konteksnya tuh memang orang tuh demo, kita akan lihat dulu kan, apakah kita perlu turun atau tidak. Itu tidak bisa Wak, menentukannya tuh. Tidak bisa kita bersikap. Tapi sebagai orang yang berpikiran jauh ke depan, jauh futuristiknya itu tinggi, itu nggak usah itu. Bisa jadi banyak kepentingan di dalamnya dan awak dijadikan pion-pion. Demo lah kalian kan gitu kan. Betul. Bisa jadi ada model itu nak. Bisa jadi. Kok kalian demo lah, tolong ikut. Jadi yang menyebabkan kekacauan itu beku malah ekonomi juga kacau jadinya. Sehingga awak sebagai orang pedagang, mental orang Minang kan mental pedagang. Kalau awak bisnis awak karena gara-gara itu tentu awak susah dinya. Jadi awak harus berpikir tuh jauh ke depan. Jadi kalau awak calik selama koko di Sumatera Barat memang jarang orang demo, ada tapi jarang. Iya, lihat konteksnya. Mencari konteksnya kan. Kalau seandainya seperti awak lakukan lo ya di daerah itu, negara menaikkan pajak 250%, bukan negara ya, bupati ya, bupati menaikkan pajak 250% atau 300%. Itu tuh kalau bisa lihat, entah itu kebijaksanaan real, otentik, atau cuma awak tidak tahu kan. Awak sebagai orang awam. Tapi kalau Amboraso, itu tuh cuma orang cepat menyebarkan berita tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Itu Amboraso. Sebab semakin kacau semakin baik kan, itu kece orang. Bisa jadi itu kan. Bisa jadi dalam kekacauan kok ada pihak yang diuntungkan kan. Betul. Jadi kalau setelah awak kelas, maka awak terjadi demo di mana-mana, maka ekonomi akan tambah jatuh ke bawah. Orang takut pergi belanja ke pasar, orang takut begini dan begitu. Jadi awak tuh supaya awak pasti, maka awak harus berpikir jernih dalam menyikapi sesuatu. Jadi sebagai awak orang Sumatera Barat, tunjukkanlah siapa diri Anda, karena Anda sangat berkelas. Ini berapa persen demo pajak tuh? Kalau Ambo Mandanga 250%. Jadi 250. kalau seandainya 250%, kalau awak biasanya membayar sebulan 1 juta, jadi 2.500.000 jadinya. Dalam logik awak, dari situ saya lah jalan itu berita buatan kan. Masa harus setinggi itu naik? Nah, jadi itu makanya. Jadi portal berita yang ada di dalam media itu kadang-kadang kan tidak harus sesadonya yang wak percaya itu, hanya sebagian kan. Jadi misalnya ada 100 berita yang kita tonton, itu yang akurasi tingginya berapa? 5 berita mungkin bisa betul, atau 3 cuma. Yang lainnya bukannya hoax, yang lainnya cari uang. Sama sadonya. Kalau lagi bisa jadi ada pihak-pihak yang mendanai, mungkin bisa jadi kan. Atau Kalau masalah itu mungkin agak apa ya? Kalau mendanai merasa tidak ada. Tapi mungkin kalau menggerakkan massa itu kan. mengkondisikan awak kok sedang dikontrol di orang luar, iya betul. Jadi awak kok sedang dikontrol di orang luar negari, bisa jadi. Jadi waktu kekacauan itu orang lain masuk. Gitu. Hanya masuk dengan kepentingannya sendiri, berpura-pura seperti seorang pahlawan. Bisa atau bisa jadi menutupkan kasus-kasus yang ada. Jadi mengalihkan isu atau kasus yang ada dialihkan sehingga orang-orang kok lupa sebenarnya juga kasus yang akan bisa jadi benda itu kan. Bisa jadi juga. Cuma kadang-kadang mungkin di tahun 2025 itu bukan era reformasi namanya. Kalau menurut Ambo mungkin eranya transformasi. Transformasi itu ada bukan perubahan, pindah. Pindah maksudnya adalah pindah dari bentuk begini, jadi bentuknya bentuk baru. Jadi bukan revo. Revo itu memperbarui. Kalau ini enggak, transformasi namanya. Jadi itu mungkin zaman perpindahan eranya begini dulu, sekarang era sudah berubah. Jadi tahun 2025. Berarti ada hubungannya lah sama apa nak? Dulu motor Evo kan? Ya. Sekarang reformasi gitu kan? Ya. Transformasi. Nah. Berarti filmnya Transformer. Filmnya Transformer. Betul? Motornya enggak Revo lah dong. Enggak, betul. Bukan motor Revo kan? Iya. Seperti Honda. Ya. Itulah. Okay. Awak kok
orang Minang ko memang filosofi lama-lama tu perlu diinginkan anak-anak muda nak. Ya untuk Alun anak tekilek lah takalam. betul. Jantan batino ikan di dalam air lah tentu jantan batino. Jadi segala kasus kalau di Minang kok ya mungkin ya itu logika dipadukan dengan Kenyataan. insting, Iya. kenyataan. Nah, kalau dalam masuk akal ya itu. Iya. Jadi orang Minang pun jarang-jarang agak susah untuk diprovokasi ya. Susah ditebak. Jadi gerakan di Minangkabau itu apalagi orang Sunda Barat itu susah ditebak disebabkan karena Intelektualnya intelektual itu rata-rata tamatan SD itu tuh sama dengan S1 cara berpikirnya. Tamatan SD di Sumbar itu sama dengan S1. Jadi kalau ada yang marah, kalau ada yang bengi biarlah. Baru itu, si aja nih kebanyakan Jawa lekun dakwah. Selama kau ada sepelekan orang mah. Jadi ketika awak menanggapi apa kejadian itu, awak harus berpikir dengan jernih dan bersih. Bisa jadi biarlah orang mengendalikan dari luar segala macam, dan awakku tetap berpikir dan saling mengawasi. Kita awasi bersama-sama, kan gitu. ya heboh benar berita nampak Pak. Ya kalau saya lihat kan 250%. Yang biasa pajak tu 10% pajak bumi dan bangunan kan. Ya. Kau naik itu kira-kira kau kayak dibuat memang ada sandiwara atau apa kok dikondisikan. Dan untuk menetapkan itu kalau ikut seandainya pajak daerah kan. Biasanya bupati sebagai legislatif tu nya minta ada pegangan hukum yaitu dari bentuk DPRD ya kan. DPRD tingkat 2 lagi eksekutifnya. Iya. Aku langsung memutuskan itu. Jadi kayaknya memang kalau ambo sih sebagai orang yang awam sih agak aneh gitu. Iya. Agak aneh. Jadi ya kalau pengen didalami ya itu dipakai aja otak, nalar, insting, betul tak? Atau janjian mereka dijadiin kambing hitam, dijadiin alat aja untuk kepentingan segolongan orang kelompok. Ya. Jadi kok diuntungkan sementara awak cuma dapat nasi bungkus saja ya kan? Iya kan? Ya bisa jadi. Bisa gitu. Jadi memang itu sikap awak sebagai orang awam, awak biarlah meranda, tapi awak punya visi ke depan. Visi ke depan itu maksudnya sebelum saja yang ada di dalam berita di media massa kita akan cermati dulu. Kita lihat di mana posisinya, ini betulkah, tidak betulkah, ini betulkah, ini tidak betulkah. Sebab itu adalah proksi. Jadi proksi itu seperti narasi-narasi yang model-model kok gerakan masyarakat. Jadi orang itu memang ahlinya di situ. Di media massa aku 80% manusia yang ada di media massa, di media apapun yang media namanya itu bukan yang menguasainya orang-orang yang apa aja tuh, orang yang berpikir spontan aja. Jadi tanpa memikirkan akibatnya enggak tuh. Akibatnya. Jadi yang 10% lain kalau di media massa tuh yang bisa edukasi itu mungkin enggak bara media yang bisa edukasi pendidikan agama. Itu yang harus kita lihat kan. Sudah itu moral segala macam yang ada di situ tidak banyak kan. Cuma mungkin kalau baca lihat sekitar 20% lah. 20% adalah paling tinggi. 80% yang lainnya itu kurang edukasi, jo moralnya kurang. Itu wajar sebab orang tuh punya hak pula. Ini ada media untuk menceriti. Madu itu lah gitu. Jadi Pak Dedi ya kalau menurut Ambo dengan adanya demo di segala macam di seluruh daerah awak sebagai orang awam awak harus bersikap tenang, Anda lanjutkan pekerjaan Anda sambil memantau situasi. Awak diajarkan di Minangkabau model itu kita mempunyai banyak antena kita antena rangkap, akai bawah, kiri kanan, pakai itu. Tapi tetap bekerja seperti biasa, kerjalah seperti biasa. Kalau orang demo, kita tidak, kalau memang rasa-rasanya awak rugi ke demo, tidak usah demo. Dia pribadi ya, bukan awak memajak, bukan untuk kepentingan golongan ini dan itu, enggak. Tapi kalau lah tiba masuknya,
orang memang lah turun sadonya, mau tak mau mah demo juga. Cuma demo di belakang layar, nggak mau ada sebab kebanyakan orang awak main di belakang layar sadonya. Jadi awak tuh model tuh orang yang bermain di belakang layar lebih banyak selamatnya daripada orang yang main langsung frontal. Jadi bisa jadi Koko adalah drama yang dibuat dari orang dari luar. Nah, jadi awak nggak usah kerasa gerusuk kalau bahasa Indonesia, cemas nggak usah. Iya. Hidup kedepannya awak harus punya kepastian. Kepastian hukum, kepastian hidup yang lebih sejahtera. Walaupun orang mengecen buruk. Kalau orang mengecen buruk, sadar itu buruk jadinya. Tapi mengecen baik. Insya Allah baik. Mudah-mudahan. Jadi awak Indonesia kalau ingin rado kedepannya, ya harus bersih. Tapi kalau seandainya indahnya, kalau Allah bisa awak. Jadi nanti awak tidak tahu kan. Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi di bulan Agustus Koko, di tahun 2025 kok adalah tahun kita dari transformasi. Itu namanya celia. Jadi akan berubah ya, akan berubah polanya, keadaannya pun berubah. Oke. Nah, jadi itu saja yang bisa membawa Bapak Dedi. Why don't you stay tuned to our channel?